Selamat datang di pembelajaran kita hari ini tentang hukum dasar kimia. Dalam materi ini, kita akan membahas hukum-hukum penting yang menjadi dasar berbagai reaksi kimia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, siswa diharapkan mampu mengenali ciri-ciri dan jenis reaksi kimia. Kedua, memahami dan menjelaskan hukum-hukum dasar kimia. Ketiga, siswa dapat mengaplikasikan hukum dasar kimia untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memulai pembelajaran, mari kita diskusikan pertanyaan ini. Bagaimana kamu tahu bahwa sebuah reaksi kimia sedang terjadi? Kita akan melihat berbagai ciri khas reaksi kimia di slide berikutnya. Berikut adalah ciri-ciri umum yang menunjukkan terjadinya reaksi kimia. Perubahan suhu, seperti panas yang dihasilkan pada reaksi eksoterm, pembentukan endapan saat dua larutan bereaksi. Perubahan warna, misalnya perkaratan besi menjadi coklat. Dan terakhir, pembentukan gas, seperti gelembung yang muncul saat cuka bereaksi dengan soda kue. Jenis-jenis reaksi kimia meliputi reaksi sintesis, di mana dua atau lebih zat bergabung membentuk zat baru. Reaksi dekomposisi, di mana satu zat terurai menjadi dua atau lebih zat. Reaksi penggantian tunggal, di mana satu elemen menggantikan elemen lain dalam senyawa. Reaksi penggantian ganda, di mana terjadi pertukaran ion antara dua senyawa. Dan terakhir, reaksi pembakaran yang menghasilkan energi panas dari bahan bakar. Saat menuliskan reaksi kimia, kita menggunakan simbol kimia untuk setiap unsur. Koefisien digunakan untuk menyeimbangkan jumlah atom di kedua sisi persamaan. Tanda panah menunjukkan arah reaksi dari reaktan ke produk. Dan penyeimbangan reaksi memastikan jumlah atom di reaktan sama dengan produk. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa zat sebelum dan setelah reaksi tetap konstan. Sebagai contoh, pada pembakaran kayu, meskipun menghasilkan gas dan abu, massa total tetap sama. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust menyatakan bahwa senyawa kimia selalu terbentuk dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Misalnya, air selalu mengandung 2 bagian hidrogen dan 1 bagian oksigen, tidak peduli dari mana asalnya. Hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton menyatakan bahwa jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur-unsur tersebut dalam senyawa berbeda berupa bilangan bulat sederhana. Contohnya, nitrogen dan oksigen dapat membentuk NO dan NO2 dengan perbandingan massa oksigen 2:1. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa volume gas dalam reaksi kimia memiliki hubungan proporsional dalam bilangan bulat sederhana, asalkan diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Sebagai contoh, 2 liter hidrogen bereaksi dengan 1 liter oksigen menghasilkan 2 liter uap air. Hukum dasar kimia memiliki banyak aplikasi. Contohnya, hukum kekekalan massa digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca dalam pembakaran. Hukum perbandingan tetap memastikan konsistensi kualitas dalam pembuatan pupuk, dan hukum Gay-Lussac membantu mengontrol volume gas dalam fermentasi industri makanan. Sekarang, coba jawab pertanyaan ini. Senyawa air selalu terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, tanpa peduli asalnya. Pernyataan ini sesuai dengan hukum dasar kimia yang mana? Silakan pilih jawaban yang tepat. Berikutnya, jika dalam reaksi pembakaran metana, massa total reaktan dan produk sama, maka ini sesuai dengan hukum dasar kimia yang mana? Silakan pilih jawaban yang paling sesuai. Pertanyaan terakhir, jika nitrogen dan oksigen membentuk senyawa NO dan NO2 dengan perbandingan massa oksigen yang berupa bilangan bulat sederhana, maka ini merupakan penerapan dari hukum apa? Silakan jawab. Demikian pembahasan kita tentang hukum dasar kimia. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya kimia dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.